Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjadi moderator kelompok 7 morfologi. Kepada rekan saya yang pertama untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kita lakukan, dipersilahkan. Fungsi dan nosi afiksasi. Nah, pertama kita akan membahas tentang pengertian afiksasi. Sebelum kita membahas apa itu afiksasi, kita harus tahu dulu nih, apa sih afiks itu? Nah, afiks adalah proses pengukuhan. Afiks pada suatu satuan, baik berupa satuan tunggal maupun kompleks, untuk membentuk kata. Afiksasi adalah salah satu dari 3 proses morfologi yang terdiri dari afiksasi, reduplikasi, dan proses pemajemukan. Apa itu afiksasi? Definisi afiksasi adalah pengimbuhan yang diberikan pada suatu kata dalam proses pembentukan kata. Pembentukan kata ini disusun dengan afiks, imbuhan, yang ditambahkan pada kata dasar, baik itu untuk bentuk tunggal ataupun kompleks, dan unsur imbuhan dalam afiksasi disebut dengan afiks. Afiksasi yaitu proses pembentukan kata dengan cara memberikan imbuhan pada bentuk dasar, baik bentuk dasar tunggal ataupun kompleks. Hasil proses pembentukan afiks atau imbuhan itu disebut kata awalan, akhiran, sisipan dalam kata lainnya. Pembubuhan afiks akan menimbulkan makna baru. Afiks bisa ditambahkan pada awal, akhir, ataupun tengah pada kata dasar dan disesuaikan penempatannya. Ada beberapa afiks yang apabila ditambahkan pada kata dasar, maka akan menyebabkan perubahan makna gramatikal. Misalnya saja pada kata dasar komunikasi. Jika diberikan imbuhan ber, maka akan menjadi berkomunikasi, yang berarti sedang melakukan proses komunikasi. Kombinasi morfem pada afiksasi yang merupakan gabungan antara morfem bebas dan terikat sebagai bentuk yang kompleks. Misalnya pada kata menembak yang terbentuk dari kata dasar tembak, dan kemudian diberi imbuhan men, tersusun dari 2 unsur langsung, yaitu unsur bebas dan terikat. Ciri-ciri afiksasi. Berikut di bawah ini ada beberapa ciri-ciri khusus dari afiksasi, diantaranya yaitu: yang pertama, kata berimbuhan, yaitu kalau kata-kata ini terdiri atas lebih dari satu morfem, polimorfemis, dan salah satu atau lebih morfemnya berupa afiks. Yang kedua, kata berimbuhan yaitu kalau kata-kata ini mempunyai makna gramatikal atau makna gramatis. Dan yang terakhir, kata berimbuhan yaitu kalau dalam proses terjadinya kata-kata itu terjadi juga perubahan kelas kata dari bentuk dasarnya. Jenis-jenis afiksasi. Dikutip dari buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia dan buku Morfologi, dalam dunia ilmu bahasa, linguistik, proses afiksasi dibagi menjadi 4, yaitu prefiks, sufiks, infiks, konfliks, simofiks, kombinasi afiks, superfiks, interfiks, dan transfiks. Berikut penjelasannya beberapa jenis afiksasi. Yang pertama ada prefiksasi. Prefiksasi adalah proses penambahan imbuhan yang strukturnya terikat di awal kata dasar. Contoh prefiks meliputi ber, men, per, pe, ke, ter,
di, ter, dan se. Contoh prefiks serapan yang berasal dari bahasa asing. A, ante, tak, prai, pra, anu, anti, purba, maha, serba, tuna. Contoh hasil prefiksasi: menari, menulis, belajar, bermain, terpesona, diminum, prasejarah, mahakarya. Dan presentasi infaksi. Infaksi adalah proses penambahan imbuhan yang strukturnya diselipkan di tengah kata dasar. Contoh infiks meliputi L, R, M, dan in. Contoh hasil infaksi: jemari, gerigi, gemerinci, seruling, tinju. Selanjutnya sufiksasi. Sufiksasi adalah proses penambahan imbuhan yang strukturnya berada di akhir kata dasar. Contoh sufiks meliputi kan, an, i, nya, man, wati, wan, nda, anda. Contoh sufiks dari serapan yang berasal dari bahasa asing: i, ah, al, if, sin, dan isme. Contoh hasil sufiksasi: karyawan, peranan, rumahnya, animisme. Selanjutnya konfiksasi. Konfiksasi adalah proses penambahan imbuhan yang diletakkan di awal dan di akhir kata dasar. Konfik ialah afiks gabungan yang berbentuk atas prefiks dan sufiks. Contoh konflik meliputi ke, an, per, an, pen, an. Contoh hasil dari konfiksasi ialah keadilan, perdebatan. Selanjutnya adalah simulfiks. Simulfiks adalah gabungan dari dua macam imbuhan atau lebih yang tiap-tiap unsurnya tetap mempertahankan arti dan fungsinya masing-masing. Selanjutnya kombinasi afik atau imbuhan gabungan. Afik ini adalah kombinasi dari dua afik atau lebih yang digabungkan bersama bentuk dasar. Bisa dibilang afik ini bukan jenis afik yang sangat khusus, tapi cuma gabungan dari beberapa afik saja. Jadi bentuk makna gramatikalnya sendiri. Selanjutnya suprafik atau superfiks, yaitu afik yang dimanifestasikan dengan sifat suprasegmental atau afik yang berhubungan dengan morfem suprasegmental. Suprafik atau superfiks ini sebenarnya tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya Kemudian saya akan melanjutkan jenis-jenis afiksasi. H. Interfiks. Interfiks adalah afiks yang muncul antara dua unsur, yaitu dalam bahasa Indonesia. Interfiks ini berupa kata-kata dalam bentuk baru. Contoh interfiks itu N dan O dalam gabungan Indonesia dan logi yang akan menjadi Indonesianologi. Transfiks. Transfiks yaitu jenis afik yang membuat bentuk dasar menjadi terbagi dalam beberapa bahasa, seperti bahasa Arab dan Afro Asiatika. Contoh akar kitab yang diberikan transfiks AA, IA, dan AI dan lainnya akan menjadi kata katab yang artinya ia menulis, kitab yang artinya buku, dan katib yang artinya penulis. Kemudian kita lanjut ke fungsi afiksasi. Pemakaian imbuhan dapat membuat kelas kata. Kata benda misalnya setelah diberi imbuhan bisa menjadi kata kerja, kata sifat, atau kata lainnya. Contoh, batu adalah kata benda. Kemudian ditambahkan imbuhan me menjadi membatu dan menjadi kata sifat. Kemudian indah adalah kata sifat. Namun, jika ditambahkan keterangan menjadi seindah-indahnya dan menjadi kata keterangan. Kemudian mandi itu adalah kata kerja. Kemudian ditambahkan imbuhan menjadi pemandian yang berupa kata benda. Fungsi imbuhan sendiri adalah membentuk kata benda, yaitu per, ke, isme, wan, sasi, tas, atau membentuk kata kerja ini me, ber, ter, di, kanter, dan lain-lain. Contoh, melaut, belayar, terlihat, diminum, bawakan, lemari. Membentuk kata sifat. Kata sifat yang ini i, wi, ya, dan is. Contohnya manusiawi, duniawi, ilmiah, agamis. Membentuk kata bilangan yang ini se dan ke. Contohnya 10 dan kedua. Membentuk kata keterangan yang contohnya se, nya, nyaan. Contoh sepertinya habis-habisan, seindah-indahnya, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut ke prefiks. Prefiks merupakan afiks yang dibubuhkan di muka bentuk dasar. Prefiks dalam bahasa Jawa disebut ater-ater, adalah sistem pengimbuhan, afiks atau imbuhan yang diletakkan di awal morfem. Prefiks disebut juga awalan. Nosi prefiks adalah sebagai berikut. A. Jika bentuk dasar yang
pangkal verba, verba bentuk A bernosi melakukan tindakan yang dinyatakan pada bentuk dasar, contohnya awe, we, beri A, memberi. Jika bentuk dasarnya monomina, verba bentuk A bernosi memakai atau memiliki yang dinyatakan pada bentuk dasar, contohnya awo, wo, buah plus A menjadi berbuah. Contohnya prefiks ma dapat diletakkan pada kategori bentuk dasar nomina, verba, dan frakategorial. Contoh masing-masing secara berurutan tampak pada kata mangulon, ke barat, menggawe, membuat, melocot, atau meloncat. Kemudian menurut Wedawati dan kawan-kawan pada 2006 133, nosi prefiks ma adalah sebagai berikut. A. Jika bentuk dasarnya nomina, verba bentuk ma berisi 1. Pergi ke arah yang dinyatakan ke bentuk dasar, contohnya mangulon, kulon barat, plus ma menjadi ke barat. 2. Belajar pada atau memiliki apa yang dinyatakan pada bentuk dasar-dasar, contohnya meguru, guru plus me jadi berguru. B. Jika bentuk dasarnya pangkal verba atau verba bentuk menyatakan nosi, melakukan tindakan pada bentuk dasar, contohnya megawe, gawe artinya buat, ditambah ma menjadi membuat. Sekian dari saya. Kemudian materi dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Membentuk verba pasif. Prefiko dapat membentuk verba pasif. Prefiko memiliki varian bob dan top. Prefiko dapat membentuk verba pasif. Nosi prefiko yaitu menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh orang kedua, baik tunggal maupun jamak. Jumlah kata yang menggunakan prefik A sangat terbatas. Prefik A berfungsi membentuk kata kerja aktif. Prefik ma bervariasi dengan verba membentuk me dan termasuk verba aktif. Prefik mer berfungsi membentuk verba aktif transitif. Prefik mer memiliki nosi subjek melakukan perbuatan berkaitan dengan yang disebut pada bentuk dasar. Prefika berfungsi membentuk verba pasif. Prefika dapat diletakkan pada kategori bentuk dasar berupa verba, nomina, adjektiva, dan prakategorial. Contoh cara beruntun nampak pada kata kalsade, dijual, kapanah dipanah, kalebur dilebur, kaundang dipanggil. Jika bentuk dasarnya verba bentuk K bernosi dikenai tindakan yang dinyatakan pada bentuk dasar, contohnya kadewe, dewe buat plus K dibuat. Jika bentuk dasarnya nomina, verba bentuk K bernosi dikenai tindakan dengan alat yang dinyatakan pada bentuk dasar, contohnya kapanah, panah plus K dipanah. Prefika berfungsi membentuk verba pasif intransitif. Prefika membentuk verba pasif intransitif. Prefika memiliki nosi peristiwa yang terjadi dengan tidak sengaja. Prefikuma dan kapa membentuk verba aktif intransitif dan jumlahnya sangat terbatas. Prefikuma dan kapa membentuk verba aktif intransitif. Nosi prefikuma dan kapa yaitu melakukan perbuatan berkaitan dengan yang dinyatakan pada bentuk dasaran sangat. Prefik n berfungsi membentuk verba aktif transitif atau intransitif. Prefik n dapat diikuti bentuk dasar yang berkategori nomina, verba, adjektiva, dan prakategorial. Nosi prefik n adalah sebagai berikut. 1. Melakukan perbuatan berkaitan dengan apa yang dinyatakan dalam bentuk dasar. Menggambar, dalam kurung gambar plus n, dalam kurung tutup menggambar. 2. Mengandung atau menjadi yang dinyatakan dalam bentuk dasar. Contohnya ngelengga, dalam kurung lenggah, minyak plus n, kurung tutup berminyak. 3. Naik, apa yang dinyatakan pada bentuk dasar. Contohnya nyepur, dalam kurung sepur, kereta api plus n, kurung tutup naik kereta api. 4. Memainkan atau membunyikan apa yang dinyatakan dalam bentuk dasar. Contohnya nyuling, dalam kurung suling, seluring plus n, dalam kurung tutup meniup atau seluring. 5. Melakukan pekerjaan dengan menggunakan apa yang dinyatakan dalam bentuk dasar. Contohnya nyemir, dalam kurung semir plus n, kurung tutup menyemir. 6. Melakukan pekerjaan atau menjadi apa yang dinyatakan pada bentuk dasar. Contohnya nyupir, dalam kurung supir plus n, kurung tutup melakukan pekerjaan sebagai supir. B. Jika bentuk dasarnya adjektifika, verba bentuk n menyatakan nosi berbuat menjadi sebagaimana
dinyatakan dalam bentuk dasar. Contohnya nyedak. Dalam kurung cedak, dekat plus N sama dengan mendekat. Jika bentuk dasarnya berupa verba, verba bentuk N menyatakan nosi melakukan perbuatan yang dinyatakan dalam bentuk dasar. Contohnya nuku. Dalam kurung tuku, beli plus N membeli. D. Jika bentuk dasarnya numeralia, verba bentuk N menyatakan nosi memperingati genap yang dinyatakan dalam bentuk dasar. Contohnya nyatus. Dalam kurung 100 plus N memperingati genap 100 hari kematian seseorang. Prefiks N berfungsi membentuk verba aktif, transitif, atau intransitif. Nosi prefiks N sangat bervariasi. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 7. Ya, ini adalah afikasi adalah pengimbuhan yang diberikan pada sebuah kata dalam proses pembentukan kata. Pembentukan kata ini disusun dengan afiks, yaitu imbuhan yang ditambahkan pada kata dasar, baik itu bentuk tunggal ataupun kompleks, dan unsur imbuhan dalam afikasi tersebut dengan afiks. Afikasi yaitu proses pembentukan kata, atau kompleks hasil proses pembentukan afiks atau imbuhan. Itu disebut kata awalan, akhiran, sisipan, dan kata lainnya. Perimbuhan afiks akan menimbulkan makna baru. Cukup itu rangkuman dari kelompok 7. Saya selaku moderator dan teman-teman yang presentasi, mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Wassalamualaikum.